semuanya, saya Reski Fitra Ramdhani. Kali ini kita akan belajar bersama tentang perkembangan teori atom. Yuk simak videonya. Kata atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, yang berarti tidak dapat dibagi. Konsep dasar atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus, orang Yunani, pada awal abad keempat sebelum masuk Masehi. Namun, karena tidak disertai dengan penelitian, banyak ilmuwan yang meragukan dan meneliti kebenarannya. Pada abad ke-19, atom mulai diteliti secara ilmiah dan mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Adapun tokoh-tokoh yang berperan penting mengenai muncul dan berkembangnya teori atom hingga saat ini adalah Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. John Dalton adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan model atom pada tahun 1803 hingga 1808. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Teori yang dikemukakan oleh Dalton didasarkan pada dua hukum kekekalan massa dan hukum susunan tetap. Teori atom Dalton, semua benda terbuat dari atom. Atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Atom-atom tidak dapat dicipta maupun dihancurkan. Atom-atom dari unsur tertentu adalah identik satu terhadap lainnya dalam ukuran, massa, dan sifat-sifat yang lain. Namun mereka berbeda dari atom-atom dari unsur-unsur yang lain. Kekurangan dari atom Dalton yaitu tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi, tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan, dan model atom Dalton tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan unsur yang lain. Teori atom Thomson, yaitu bola pejal bermuatan positif dan memiliki elektron, biasa dikenal dengan teori roti kismis. Beliau juga berpendapat atom bermuatan netral karena memiliki muatan negatif dan positif dalam besaran yang sama. Kelemahan model Thomson, yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Teori atom Rutherford. Atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil, bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Kelebihan dari Rutherford yaitu membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Kelemahan dari Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Teori atom Bohr. Bohr adalah seorang ahli fisika yang berasal dari Denmark. Ia adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan teori struktur atom pada tahun 1913. Ia juga memberikan pemahaman soal teori kuantum. Menurut pengamatan Bohr, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu disebut kulit-kulit elektron. Kelebihan teori atom Bohr yaitu menjawab kelemahan dalam model atom Rutherford dengan mengaplikasikan teori kuantum. Menerangkan dengan jelas garis spektrum pancaran atau serapan dari atom hidrogen. Untuk kelemahan teori atom Bohr, yaitu tidak bisa menjelaskan ketidakpastian Heisenberg, tidak bisa menjelaskan efek Zeeman, tidak bisa menjelaskan efek Stark, dan tidak bisa menjelaskan spektrum atom besar. Mekanika kuantum. Model atom mekanika kuantum merupakan model atom modern yang berkembang dan melengkapi kekurangan dari model atom Bohr. Menurut Louis de Broglie, elektron bersifat gelombang dan partikel. Menurut Werner Heisenberg, dengan asas ketidakpastian bahwa ruang di sekitar inti ditemukan elektron yang disebut orbital. Menurut Erwin Schrödinger, mengenai persamaan gelombang elektron dalam atom. Dari ketiga hal tersebut, maka diperoleh model atom modern sebagai berikut. 1. Elektron-elektron mengitari inti atom dan berada pada orbital-orbital tertentu yang membentuk kulit atom. 2. Orbital merupakan ruang di sekitar inti di mana elektron dapat ditemukan. Dan yang ketiga, kedudukan elektron pada orbital-orbitalnya dinyatakan dengan bilangan kuantum. Kelebihan mekanika kuantum dapat menjelaskan posisi kebolehjadian ditemukannya elektron,
dapat menjelaskan posisi elektron saat mengorbit, dapat mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisinya, mengidentifikasi proton dan neutron pada inti, sedangkan elektron pada orbitalnya. Kelemahan mekanika kuantum. Rumusan persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Model atom mekanika kuantum sulit diterapkan untuk sistem makroskopis atau skala lebih besar, dengan kumpulan atom misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, gimana? Udah paham belum sama perkembangan teori atom? Mulai dari Democritus, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, sampai mekanika kuantum. Semoga kita bisa paham materinya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.